Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 2. Di sini saya akan membagikan dan meresum jurnal yang ada di deskripsi ini ya. Yaitu isinya tentang ciri-ciri wirausaha di dalam Al-Quran dan hadis. Kewirausahaan adalah mengejar peluang di luar kendali sumber daya. Islam mengajak seluruh umatnya untuk berwirausaha dalam kehidupan dengan aturan yang berada di Al-Quran dan hadis. Bahkan 9 dari 10 usaha yaitu adalah pengusaha atau berjualan. Kewirausahaan adalah faktor yang dapat merubah perekonomian, masalah negara, maupun itu juga melibatkan banyak orang sebagai karyawan atau wira swasta. Kita bisa membantu untuk orang yang membutuhkan pekerjaan. Karakteristik pengusaha muslimpreneur itu menanamkan aturan metafisik abstrak seperti dosa, pahala, neraka, dan surga, menjadi pemicu perilaku manusia dalam mengembangkan kewirausahaannya. Dengan demikian, muslimpreneur sebaiknya berada dari yang lain berbeda dalam motif dan tujuan mereka yang baik dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa tujuan muslimpreneur itu menjadi yang lebih baik. Yang pertama yaitu takwa sebagai kerangka muslim yang paling utama. Harus memiliki iman yang seperti tergandung dalam surat Al-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Melalui ayat ini, seseorang pengusaha akan mengingatkan ketakwaan agar memperoleh banyak keuntungan. Dan wirausaha yang kedua adalah halal. Halal itu harus wajib sebagai prioritas utama, wajib banget, seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dan yang ketiga yaitu jangan boros atau jangan membuang-buang makanan atau membuang-buang sisa-sisa, karena di dalam Al-Quran itu Islam mendorong manusia untuk hidup berkah tanpa pemborosan, seperti dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 31. Dan yang keempat ibadah kepada Allah adalah prioritas. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kelima, kewirausahaan harus menghapus riba, seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang keenam, dapat dipercaya, diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwa Nabi bersabda, suatu ketika ada seorang pria meninggal dan ditanya, apa yang bisa Anda katakan atau lakukan selama hidup Anda? Dan dia menjawab, seorang pengusaha yang bisa memberikan waktu kepada orang kaya untuk melunasi hutangnya dan bisa mengurangi hutang untuk seseorang yang miskin, maka ampunilah dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan sosial dalam Islam atau zakat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Dan yang kedelapan yaitu berpengetahuan terhadap Al-Quran dan hadis seperti firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang kesembilan yaitu peduli terhadap masyarakat dan lingkungan Islam seperti firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Sekian
resum pembahasan dari saya mengenai jurnal yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.